yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, materi itu dapat dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu yang pertama ada zat tunggal, dan yang kedua ada yang namanya campuran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi berdasarkan zat penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, adakah yang pernah mendengar tentang zat tunggal? Apa itu zat tunggal? Nah, jadi zat tunggal merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Adapun contoh dari zat tunggal itu ada air, kemudian ada emas, kemudian ada gula, dan juga ada garam. Serta masih banyak lagi contoh zat-zat tunggal yang ada di alam semesta ini, anak-anak. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan unsur, dan yang kedua ada yang disebut dengan senyawa. Oke, berikut ini akan Putri dijelaskan apakah itu unsur dan apakah yang dimaksud dengan senyawa. Yang pertama, kita akan membahas unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contoh yang termasuk unsur yaitu ada besi, kemudian ada emas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contoh senyawa yaitu ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan unsur dan senyawa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Pernahkah kalian mendengar campuran atau apakah yang dimaksud dengan campuran? Nah, jadi campuran merupakan suatu gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifat masing-masing. Adapun contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada campuran air dan bubuk susu, kemudian yang ketiga ada udara, dan yang keempat itu ada jus. Nah, di mana tanah, kemudian susu, udara, dan jus ini merupakan contoh-contoh dari suatu campuran. Nah, selanjutnya perlu juga kalian ketahui bahwasanya campuran ini dibedakan menjadi dua jenis campuran, anak-anak, yaitu yang pertama ada yang dinamakan dengan campuran homogen, dan yang kedua ada yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, apakah yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, itu ada campuran homogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna dan zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Adapun contoh campuran homogen itu ada larutan gula dan juga larutan garam, di mana larutan gula ini berasal dari campuran air dan juga gula, serta larutan garam itu terdiri dari campuran air dan juga garam, di mana apabila air dan gula kita campurkan akan membentuk suatu larutan yang disebut dengan larutan gula, di mana larutan gula tersebut tercampur secara sempurna dan kita tidak dapat membedakan zat penyusunnya. Nah, anak-anak, campuran homogen ini sering juga disebut sebagai larutan. Larutan ini terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Pelarut itu merupakan zat yang terdapat lebih banyak di dalam larutan. Sedangkan zat terlarut adalah zat yang terdapat lebih sedikit di dalam larutan. Nah, pelarut yang sering digunakan itu adalah air. Untuk larutan gula dan larutan garam, di mana pelarutnya itu adalah air dan zat terlarutnya itu adalah gula dan garam. Jadi seperti itu, anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna dan zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, adapun contoh dari campuran heterogen itu ada campuran air dengan kopi, kemudian campuran air dengan pasir, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada campuran air dengan kopi maupun campuran air dengan pasir, kita masih dapat melihat batas-batas antara kopi dengan air, begitu juga dengan pasir dengan air. Sehingga campuran ini kita sebut dengan campuran heterogen.
Jadi campuran ini tidak dapat tercampur sempurna seperti itu. Nah, jadi itulah jenis-jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Nah, anak-anak, ternyata campuran tersebut bisa kita pisahkan loh. Nah, jadi ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk pemisahan campuran. Nah, sebelum kita membahas mengenai metode-metode pemisahan campuran yang dapat kita gunakan, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan dari pemisahan campuran. Nah, adapun tujuan dari pemisahan campuran ini yaitu untuk memisahkan campuran menjadi pelarut dan zat terlarut seperti yang sudah Bu Tride sampaikan di awal tadi. Untuk memisahkan campuran ini dapat menggunakan banyak sekali metode anak-anak. Nah, berikut ini adalah metode pemisahan campuran yang dapat kita gunakan. Nah, jadi ada banyak sekali jenis-jenis pemisahan campuran yang bisa kita gunakan. Namun pada video kali ini, Bu Tride hanya membahas 3 metode yang bisa kita lakukan. Nah, adapun metode atau cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama dengan cara penyaringan atau filtrasi, kemudian yang kedua dengan cara penyulingan atau distilasi, dan yang ketiga yaitu dengan cara pengkristalan atau kristalisasi. Nah, bagaimana cara kerja filtrasi, distilasi, dan kristalisasi ini? Oke, berikut ini akan kita bahas secara detail satu persatu anak-anak. Nah, yang pertama dimulai dari penyaringan atau filtrasi. Oke, jadi jenis pemisahan yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah metode penyaringan atau filtrasi anak-anak. Jadi, penyaringan atau filtrasi merupakan sebuah metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dan cairannya dengan menggunakan penyaring. Nah, penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori penyaringnya, anak-anak. Nah, adapun contoh penyaringan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada gambar yang bisa kalian perhatikan di sini. Nah, metode penyaringan atau filtrasi dapat diterapkan ketika kita membuat minuman kopi. Nah, di mana minuman kopi ini dibuat dengan cara mencampur bubuk kopi dan juga air panas. Selanjutnya, campuran bubuk kopi dan air kemudian disaring. Nah, penyaring yang bisa digunakan yaitu kertas saring anak-anak, di mana kertas saring ini merupakan kertas khusus yang berpori-pori yang tidak bisa dilalui oleh bubuk kopi. Kemudian selanjutnya, air seduhan kopi dilewatkan pada kertas saring dan air seduhan akan turun melewati kertas tersebut. Namun, serbuk kopi atau bubuk kopi akan tertinggal di kertas penyaring dan nantinya akan menghasilkan kopi tanpa ampas anak-anak. Sehingga saat kopi diminum tidak ada ampas yang tertinggal. Jadi seperti itu proses penyaringan atau filtrasi dalam pembuatan minuman kopi. Sehingga campuran yang kita pisahkan di sini adalah campuran heterogen, yaitu campuran bubuk kopi dan juga air. Kemudian, ada beberapa istilah dalam metode penyaringan atau filtrasi yang harus kalian pahami. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan campuran, di mana campuran ini terdiri dari air dan bubuk kopi. Kemudian ini dinamakan dengan penyaring atau kertas berpori. Selanjutnya ini disebut dengan residu. Nah, residu merupakan zat padat yang tertinggal di penyaring. Dalam hal ini yaitu berupa ampas kopi. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan filtrat. Filtrat adalah zat cair yang melewati penyaring. Dalam hal ini adalah kopi tanpa ampas. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemisahan campuran dengan cara metode penyulingan atau distilasi. Penyulingan atau distilasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat penyusun campuran. Nah, dalam penyulingan, campuran dipanaskan di dalam sebuah wadah, kemudian zat dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, lalu mengalami pengembunan, dan berubah kembali menjadi air dalam wadah yang berbeda. Zat dengan titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal di dalam wadah pertama. Nah, proses penyulingan ini biasanya dimanfaatkan dalam industri bahan bakar untuk mengolah minyak bumi dan juga dalam pemurnian air minum, anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, pada gambar kalian bisa perhatikan bahwa ada air teh, di mana air teh ini akan kita murnikan, akan kita suling.
Air teh atau campuran air dan teh ini dipanaskan di dalam sebuah wadah, kemudian zat dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan mengalami pengembunan. Kemudian akan berubah kembali menjadi air dalam wadah yang satu ini. Kemudian zat dengan titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal di dalam tempat yang pertama ini, anak-anak. Sehingga nantinya akan dihasilkan air murni hasil dari penyulingan air teh ini. Jadi itulah proses dari metode penyulingan ataupun distilasi. Kemudian selanjutnya, pemisahan campuran yang ketiga ada dengan cara pengkristalan atau kristalisasi. Pengkristalan atau kristalisasi merupakan metode pemisahan zat padat yang telah terlarut dengan air sehingga membentuk suatu larutan. Pengkristalan dapat dilakukan untuk memisahkan campuran homogen dan campuran heterogen, anak-anak. Adapun salah satu cara pengkristalan yang biasa dilakukan yaitu dengan cara penguapan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi pada gambar ini merupakan proses pengkristalan atau kristalisasi. Nah, dalam proses pengkristalan atau kristalisasi ini, yaitu diambil contohnya adalah larutan air dan garam. Nah, larutan air dan garam diletakkan dalam sebuah tempat seperti ini, kemudian dipanaskan di atas api yang menyala, anak-anak. Sehingga larutan ini akan mengalami penguapan pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah beberapa lama, jumlah air dalam larutan ini akan berkurang dan mengering. Bersamaan dengan itu pula terbentuk kristal garam. Nah, itulah proses kristalisasi atau pengkristalan larutan garam dengan cara penguapan, anak-anak. Nah,